Permisi Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Maaf saya mengganggu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Oh iya, baik. Apakah ada waktu? Oh ada, saya banyak waktu untuk diluangkan. Iya, gimana? Silahkan duduk yang nyaman atau ingin pindah di mana begitu? Sudah Bu, di sini aja sudah nyaman. Oh iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oh iya. Boleh tahu siapa namanya? Kok Ibu belum tahu namanya ya? Kelas berapa juga sekarang? Namanya Aini, Oh iya, kelas berapa? kelas 3. Oh, kelas 3 SMP ya? Bukan, SMA. Oh, SMA. Saya kira masih SMP. Gimana kabarnya ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya kalau begitu. Kamu ini habis ngaji atau habis dari mana? Iya Bu. Bu, Oh, habis ngaji. Iya. Iya. Sebenarnya apakah ada yang ingin diungkapkan? ada Bu, sedikit. Bu, sebenarnya ada yang hendak saya sampaikan pada Ibu. Oh iya. Ingin menyampaikan sesuatu apa ya ini? Sepertinya serius sekali. Iya Bu. Tapi Aini sebenarnya sebelum ini udah pernah wawancara konseling apa belum? Belum. Oh belum ya. Mungkin untuk memperlancar sebelum lebih jauh lagi, Aini ingin menyampaikan permasalahan apa agar nanti ini kedepannya lebih enak gitu loh ngobrolnya. Iya Bu, saya siap untuk itu. Oh ya. Nah sebelum itu jadi Aini ini harus memahami ya, harus diketahui juga bahwa Ibu di sini sebagai konselor ini membantu Aini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah untuk keputusan dan nanti pengambilan keputusannya bagaimana hanya Aini yang bisa menentukan. Ibu hanya memberikan masukan agar nanti masalahnya segera selesai begitu. Dan Aini nanti bisa menemukan solusinya. Aini siap ya? Ya Bu, saya siap itu. Oh lah, oke. Baiklah, sekarang kalau begitu Aini silahkan bercerita. Nah, bercerita mengungkapkan hal apa yang ingin diungkapkan kepada Ibu. Gini Bu, saya ingin menceritakan bahwa saya mengurangi kurang fokus dalam belajar, Oh ya, lalu? yang mengakibatkan prestasi belajar saya menjadi menurun dan kurang memuaskan. Yang selama ini dikarenakan saya belajar di kos, Oh ya, lalu? jadi kurang berkonsentrasi. Oh iya. Nampaknya Aini ini merasa sedih sekali ya karena prestasinya menurun. Nah, dikarenakan kurang fokus belajar di kos, benar begitu? Ya, Oh, bisakah Aini cerita lebih lanjut ya? Mengapa kok bisa demikian? Prestasi belajarnya ini menurun, kurang bisa berkonsentrasi. Apakah ada masalah lain selain itu? begini Bu. Kemarin Pak Sutada, guru matematika, membagikan hasil ulangan harian saya Lalu, yang dilaksanakan seminggu yang lalu. ya. Yang ternyata hasil ulangan harian saya masih jauh di bawah rata-rata kelas. Oh, ya. Lalu, Karena ulangannya mendadak sekali Bu, makanya saya mendapat nilai kecil. oh pada dasarnya Aini ini masih merasa kecewa ya karena hal yang didapatkan itu. Iya. Oh, ya. Iya Bu, karena memang akhir-akhir ini nilai-nilai ulangan yang saya peroleh selalu di bawah rata-rata kelas, yang akibatnya prestasi belajar di kelas menurun dan anjlok yang membuat saya menjadi sedih. Selain itu juga tuan rumah di kos saya tidak pernah menghiraukan kosnya, padahal saya sudah melaporkan hal tersebut Bu. Terus karena saya kurang menyenangi pelajaran matematika juga Bu, makanya saya menurun prestasi saya. Selain itu juga kalau saya pulang ke rumah,
Saya jarang diperhatikan sama orang tua saya, Bu. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing sampai lupa dengan saya, Bu. Begitu masalah saya, Bu. Oh ya, baik. Ibu sangat memahami tentang hal itu. Coba ini bercerita mengenai cara belajar Aini ini seperti apa sih di kos maupun di sekolah. Nah, mungkin berkaitan dengan prestasi Aini sekarang. Aini ini kenapa bisa tidak menyenangi pelajaran matematika begitu? Ya, Bu. Saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Oh ya. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar yang semua itu diakibatkan karena kondisi lingkungan tempat tinggal saya kurang mendukung dalam proses belajar saya di kos. Padahal tuan rumah kos sudah saya kasih tahu. Selain itu, guru matematika yang seenaknya saja mengajar, Bu, dan orang tua saya yang kurang perhatian saya, Bu. Oh iya, berarti prestasi belajar Aini ini menurun diakibatkan karena Aini ini kurang bisa berkonsentrasi ya di kos karena kondisi lingkungan kos yang kurang bisa mendukung dalam proses belajar. Nah, terus guru matematika Aini ini yang seenaknya dalam mengajar dan orang tua ini kurang memperhatikan Aini ya, begitu? Iya, Bu, memang benar demikian. Oh ya, baiklah Aini. Ya, Bu. Baiklah, berdasarkan cerita Aini yang disampaikan bahwa Aini ingin sekali ya untuk memperbaiki prestasi, tapi Aini ini belum mampu karena belum memiliki solusi yang tepat untuk melaksanakannya. Ini bagaimana untuk prestasinya bisa kembali meningkat lagi. Ya, Bu, benar demikian. Nah, karena itulah prestasi belajar Aini ini menurun. Nah, Aini itu punya pikiran bahwa lingkungan kos dan teman-teman Aini ini kurang mendukung ya dalam belajar. Nah, lalu guru matematika Aini ini seenaknya dalam mengajar. Nah, untuk memperhatikan Aini juga orang tua ini kurang perhatian ya. Ya, Bu, memang begitulah keadaan saya. Oke, dari penjelasan Aini ini dapat Ibu simpulkan bahwa Aini yang dihadapi sekarang ini dari keadaan ya sumbernya, dari kondisi lingkungan kos yang kurang mendukung dikarenakan kosan yang ramai mungkin. Nah, lalu guru matematikanya ini seenaknya dalam mengajar dan orang tua yang kurang memperhatikan. Iya, Bu. Aini juga kurang menyenangi pelajaran matematika. Nah, ditambah gurunya juga yang tidak bisa mengajar dengan sempurna begitu menurut Aini ya. Iya. Nah, setelah Aini menceritakan semua tadi, ini kira-kira Aini sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Sudah, Bu. Saya akan berusaha mengatur jadwal belajar saya. Saya juga akan membicarakan lebih lanjut lagi kepada ibu kos saya tentang masalah ribut ini, Bu. Dan juga guru saya itu, saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan bicara langsung dengan guru itu, supaya saya senang belajar matematika dan saya juga akan mengajak orang tua saya berbicara dan saya akan jujur, Bu, supaya mereka memperhatikan saya. Begitu, Bu. Bagus itu Aini, idenya sangat baik sekali. Nah, jadi Aini akan menggunakan waktu belajar semaksimal mungkin dan coba untuk membicarakan dengan teman, ibu kos, orang tua, begitu ya. Nah, Ibu yakin Aini pasti bisa melaksanakannya. Namun Aini juga harus sungguh-sungguh dalam melakukan hal itu. Dari belajar di kos yang sungguh-sungguh, orang tua diberitahu dengan baik, gak boleh marah-marah, begitu. Nah, kapan ini Aini akan memberitahukan kepada orang tua? Ya, Bu, saya berjanji akan berusaha untuk melakukan rencana tersebut agar tidak terlalu menjadi beban yang lebih berat buat saya. Mulai besok saya akan melakukannya, Bu, demi masa depan saya dan juga demi orang tua saya, Bu. Secepatnya saya akan mengabarkan Ibu tentang hal ini mungkin seminggu lagi, Bu. Bagus ya, bagus sekali, harus segera dilaksanakan. Nah, Aini juga sudah menemukan solusi yang baiknya itu bagaimana.
Nah, namun Aini juga harus bersungguh-sungguh supaya tercapai prestasinya meningkat bisa ranking 1 kan seneng ya. Eh, Lalu untuk memperbaiki prestasi ini bagaimana Aini yang hendak dilaksanakan? Ya Bu, benar juga ya. Benar juga yang Ibu katakan tadi. Memang sudah semestinya saya bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Saya berjanji akan rajin belajar dan memperoleh prestasi yang lebih baik sehingga teman-teman kagum dengan saya dan orang tua saya pun bangga dengan saya. Saya akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri saya. Jika memang begitu, Ibu sangat senang sekali jika Aini benar-benar melaksanakan. Nah, berpikiran yang lebih positif, mampu menemukan sendiri solusi untuk masalah yang sedang Aini hadapi. Ibu harap Aini segera bisa melaksanakan hal ini ya. Ya Bu. Nah, sekarang Aini apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak Bu, sepertinya cukup. Nah, berhubung waktu memang ya sudah habis, terus Aini juga tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Sebelumnya mari kita simpulkan ya pembicaraan tadi bahwasanya Aini ini mengalami penurunan prestasi belajar. Lalu Aini ini di kosan kondisinya sangat tidak mendukung. Nah, karena teman-temannya mungkin di kosan juga rame ya. Lalu yang kedua, guru matematika yang mengajar seenaknya sendiri. Lalu kamu juga kurang menyenangi pelajaran matematika ini. Iya. Nah, yang terakhir kurang berkonsultasi dengan orang tua ya. Jadi harus sering-sering berbicara dengan orang tua. Kalau memang ingin dibicarakan, jangan dipendam sendiri. Nanti orang tua tidak tahu, kamu juga kurang memberitahu atau orang tua kurang memahami bagaimana sikap kamu ya. Begitu harus semuanya harus ditata dengan rapi, belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti pasti akan bisa dilaksanakan semuanya. Ya Bu, begitulah. Nah, kalau begitu wawancara konseling ini sudah bisa kita akhiri. Ibu harap Aini tidak takut atau malu untuk menemui Ibu setelah wawancara ini. Nanti apabila masih ada masalah atau kendala, apabila Aini belum bisa menemukan solusi, Ibu siap membantu. Silahkan monggo datang ke rumah. Baik Bu, tentu saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu. Aini senang tidak setelah konseling ini? Senang sekali dan sangat banyak sekali hal yang Ibu berikan pada saya. Saya merasa lega dan senang sekali Bu. Saya juga sudah tahu apa yang akan saya lakukan nanti Bu. Kalau begitu saya permisi dulu untuk kembali ke kelas Ibu. Selamat siang. Oh iya, terima kasih juga, sama-sama ya Mbak Aini. Selamat siang, monggo silahkan kalau mau keluar. Hati-hati ya. Iya Bu.